cerita ini kepala penjara di Filipi, dia judulnya. Cerita ini dia punya latar belakang. Yang pertama, ada seorang perempuan, dia hamba di Filipi. Dia punya roh tenung. Roh tenung itu apa? Roh tenung itu adalah itu sama dengan punya roh jahat yang bisa ramal nasib orang. Jadi orang-orang banyak di Filipi, jadi dia hamba, jadi makanya dia punya majikan manfaatkan dia. Nah, hindi santai nres atau ni inuan, hindi sanahin atau ni nras na koon abahan mangsa. Begitu Jadi dia ramal nasib orang sehingga orang banyak yang pilih dia. Dulu masih tahun 1967 itu masih pakai SMS. Jadi bapak mama mungkin anak-anak muda dong yang kan SMA dong tahu, tapi yang di atas itu tahu yang bilang Mama Lauren itu. Jadi pasti Mama Lauren itu 9936. Jadi kamu akan tahu jodoh model Karman yang tadi Sangrai di Korea. Korea itu kalau di area. Jadi makanya satu ramal uang berapa? Makanya mereka dapat untung. Dari roh tenung itu dia punya majikan dapat keuntungan. Tetapi ketika dia lihat Paulus, satu saat Paulus lewat ini perempuan dia, karena dia roh jahat, maka dia lihat ini Paulus lalu dia berteriak. Orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Dia memberitakan jalan keselamatan. Dia jalan ikut Paulus, terus dia katakan ini orang ini hamba Tuhan yang maha tinggi. Dia ajar orang untuk selamat masuk surga. Dia ikut Paulus, dia terus ngomong. Pertama Paulus dia santai-santai saja. Tetapi karena Paulus sudah tidak bisa tahan lagi, dia hadir itu roh jahat. Ketika dia hadir itu roh jahat, dia pakai nama Tuhan Yesus, maka roh jahat itu keluar. Kalau kejadian itu terjadi di Sangrai, maka Paulus bilang begini, hoi, niutreu, au kuasa Tuhan Yesus, mau prega to, ampoi na ko riam pekoria oras dia. Amin kok. Amin. Saya belajar bahasa lain. Amin. Jadi pada waktu itu keluarlah roh jahat itu. Orang majikan ini marah. Roh jahat itu keluar, lalu para majikan ini lihat ini perempuan tidak bisa tengok lagi, tidak bisa ramal nasib orang lagi. Sehingga dia marah, semua ini karena Paulus. Maka mereka mulai buat kesepakatan, mereka tangkap Paulus, lalu adukan, bawa di pasar kepada penguasa. Lalu mulai, orang ini mereka mulai siap, bukan pakai adu untuk yang tadi karena alasan itu, tetapi mereka mulai bilang ini orang ini dia menyesatkan kaum bangsa. Sebagai orang Roma, dia bawa ajaran orang Yahudi lalu menyesatkan ketolong. Maka orang-orang Filipi tangkap Paulus dan Silas masuk ke dalam penjara. Bagaimana semua? Penjara yang sekarang dengan zaman dulu berbeda. Penjara sekarang ini ya masuk di polisi 21 hari. Setelah itu masuk di lembaga pemasyarakatan. Masuk pertama itu setia dong hantam potong punya lutut hitam sedikit. Habis itu jam makan, minum semua tersedia. Tetapi beda dengan penjara di Filipi. Pada waktu itu orang-orang bilang penjarakan ini orang, lalu mereka rantai di waktu itu rantai kaki tangan, kemudian pakai pasu, pakai kayu itu taruh di sini,
taruh di sini, taruh di kaki. Jadi tidak bisa apa-apa. Paulus dan Silas hanya bisa begini saja. Tidak bisa begini juga. Karena sudah rantai lagi, belenggu lagi. Pakai itu kayu yang permisi yang dia bulat, aramal begitu. Tinggal tempel begini. Nah, jadi seperti kalau di Amukan sana, taruh di sapi atau balik supaya dia masuk di orang kebun. Nah, seperti itu. Nah, taruh di kaki dengan tangan. Jadi di penjara itu Paulus dengan Silas hanya begini saja, tidak bisa buat apa-apa. Dan penjara di situ dikatakan bahwa mereka bawa Paulus dan Silas di penjara bagian tengah. Dalam penjara orang Romawi itu 1, 2, 3. Jadi pinggir dan pinggir itu ada matahari, ada udara. Tetapi di tengah tidak ada. Kalau dalam penjara di LP di Indonesia ini seperti ruang isolasi. Di ruang isolasi itu orang yang punya kasus berat. Jadi taruh di bagian tengah, jadi cahaya tidak ada, udara juga tidak ada. Susah sekali dapat udara. Jadi gelap buta saja Paulus dan Silas hanya bisa begini. Tidak bisa apa-apa. Mereka difitnah. Padahal karena ini majikan ini tidak dapat untung lagi dengan ini perempuan, lalu dia fitnah Paulus dengan Silas. Kisah ini sama seperti kisah Bapak kalau di Berita tahun 2017-18 itu kisah Ahok Basuki Cahayapurnama. Pada masa itu Ahok jadi gubernur, banyak pejabat yang kehilangan keuntungan melalui pencuri, korupsi. Mereka mau korupsi tapi tidak bisa. Ambil keuntungan dari proyek tidak bisa. Ahok tahu, jadi Ahok tutup pintu semua. Itu uang Ahok kasih dirayak semua. Lalu pejabat marah, pejabat mau buat apa? Tidak bisa. Pada suatu saat Ahok kesalah sedikit saja karena kutip ayat Al-Quran. Lalu mereka mulai pakai, mereka danai, gerakan semua, ada satu gerakan namanya gerakan 212 ya. Lalu demo besar-besaran. Ahok bilang saya salah. Dia masih minta maaf lagi, tetapi tidak bisa. Mereka demo lalu penjarakan Ahok 2 tahun. Ahok kalah di pilkada kan itu pengaruh. Karena keuntungan tidak dapat maka pengaruhi orang lain. Nah, karena dalam hidup kita sehari-hari bisa terjadi seperti ini, bukan hanya di Jakarta, di Ahok, bukan hanya di Filipina. Sering terjadi dalam kehidupan kita manusia. Ada orang yang tidak suka dengan satu orang atau tidak suka dengan kita, dia bisa hasut orang lain, ikut dia untuk tidak suka dengan kita, lalu berbagi cerita sudah. Ini orang ini begini, supaya pengaruhi orang lain, supaya orang lain bisa benci dan tidak suka. Padahal sebenarnya tidak ada masalah apa-apa, tetapi karena sudah dipengaruhi oleh cerita tambah bumbu. Tidak ada. Sengaja dekat tembok atau cerita omong kosong padahal dijalankan. Dipungkisan menjelekan penatua yang lain. Dia akan yang lain menjelekan padahal dia itu lubang dosa. Paulus dan Silas ditangkap, dicambuk. Jadi pesan yang pertama itu jangan mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang jahat. Tidak boleh. Hal yang benar itu tidak benar. Jangan kita dipengaruhi oleh orang lain hanya karena orang lain tersuka dengan orang. Yang berikut Paulus dan Silas ditangkap, dicambuk dan dimasukkan ke dalam penjara. Pada waktu mereka menderita, memang semua sebagai penderita, sebagai asuh, sebagai hamba Tuhan. Ketika mereka menderita dalam penjara, tidak dapat cahaya apa-apa. Mereka tidak pernah menyesali panggilan mereka sebagai seorang rasul. Tidak pernah. Mereka tidak bilang, aduh ini kenapa,
apa bisa buat apa-apa tapi orang bisa fitnah beta model seperti ini. Paulus dan Silas tidak menyesali panggilan mereka sebagai rasul dan hamba Tuhan yang memberitakan ini. Makanya Paulus bilang dia tulis kepada jemaat di Filipi, surat Filipi pasal 1 ayat 29, dia bilang begini, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita. Jadi bukan hanya percaya, tetapi menderita. Paulus tulis kepada jemaat di Filipi pasal 1 ayat 29. Paulus juga tulis kepada jemaat di Roma, jikalau kita bersama-sama menderita bersama Kristus, kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Makanya dia tidak kecewa, dia tidak marah, dia tidak sakit hati. Tuhan, kenapa bawa beta datang sini? Itu keyakinan Paulus. Sehingga ketika dia menghadapi itu semua, Paulus tidak kecewa, Paulus tidak menyesal, Paulus tidak menyangkali Tuhan, tetapi di dalam penjara Paulus dan Silas menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Ini adalah kualitas orang percaya yang ditunjukkan oleh Paulus dan Silas. Kualitas orang percaya. Sukacita itu dari dalam diri, bukan dari luar. Kita bisa dipengaruhi oleh hal-hal dari luar, tetapi sukacita dalam diri tidak boleh hilang. Kalau sukacita tidak bisa timbul dari luar, tidak bisa. Hanya karena dia pulang lalu hati senang, tidak bisa. Itu sukacita sementara. Hanya karena dia hal-hal yang membahagiakan, lalu kita sukacita. Itu dari luar, dan itu tidak bisa bertahan. Ada orang yang sukacita karena dapat uang, tetapi uang habis, itu sukacita juga hilang. Ada orang yang jatuh cinta, tetapi dia suka cinta karena dia dapat nyong atau nona, tetapi setelah putus air mata meleleh. Karena apa? Suka cinta dipengaruhi dari luar, bukan dari dalam. Paulus dan Silas menunjukkan bahwa sukacita itu dalam diri seseorang. Dan sehingga ketika mengalami penderitaan, kesusahan, dia cabut. Kalau orang Yahudi cabut orang, bagaimana membutuhkan cabut pakai cabut membutuhkan. Kalau orang Roma tidak pakai itu 40, kalau 100 itu 20. Beda dengan Roma. Kalau orang Yahudi cabut orang itu 40 kali. Kalau misalnya ada cabut 40 lepas, tapi orang Roma itu sampai dong puas dulu baru lepas. Pada waktu Paulus dan Silas diseret, buka kembali semua, mulai. Paulus dan Silas hanya harus dari semua barang biru balau. Tetapi itu pun juga mereka tidak menyangkali Tuhan Yesus. Mereka bersuka cita membiarkan Allah. Bagaimana saudara-saudara? Mungkin hari ini saudara dan saya melayani Tuhan, kita dibenci. Mungkin saat ini sebagai orang percaya kita adalah masalah, penderitaan, kekecewaan, sakit hati, sakit penyakit, segala hal yang dari luar mempengaruhi kita. Padahal kita melayani Tuhan dengan segenap hati, seperti Paulus dan Silas. Kita diajak untuk belajar dari sikap Paulus dan Silas menghadapi tantangan dan penderitaan ini. Paulus dan Silas terus bersukacita memuliakan nama Tuhan. Sebab sukacita, kesetiaan, ketekunan kita menghadapi penderitaan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Bayangkan Paulus dan Silas merupakan campur hati. Mungkin mereka mau keluar suara juga setengah mati. Setengah mati. Suara gemetar, atau menderita setengah mati. Dia mau menyanyi itu setengah mati. Tetapi mereka bersukacita memuliakan nama Tuhan. Apalagi di rantai, mau lihat sahabat ini. Dalam keadaan terhimpit, mereka memuliakan nama Tuhan. Bagaimana dengan orang Kristen zaman sekarang? Terdapat banyak perbedaan. Orang Kristen zaman
sekarang hanya karena hujan rintik saja, gereja putusan mau tinggi lagi. Beda dengan Paulus dan Silas yang terhimpit oleh penderitaan, luka, tetapi mereka terus memuliakan nama Tuhan. Tetapi kalau hujan rintik, orang Kristen malas gereja. Hanya karena capek pulang kerja, orang malas untuk ibadah. Hanya karena kesibukan saja, orang tidak dapat jalankan pelayanan. Atau karena uang kolektif tidak ada, tidak diibadah. Tapi kalau beli lalu yang penting yang hari, kalau bicara firman Tuhan, dia tidak bisa. Tetapi kalau politik, kemarin waktu pemuda Koinonia datang, saya cerita dengan mereka. Dia punya pemuda yang dokter itu. Dia kebetulan tetangga dengan saya punya om. Kalau kita cerita lah, dia bilang kami pun koordinator Penapua di Rayon itu tidak ada orang Kota Kupang yang tidak kenal dia. Tidak ada. Semua Kota Kupang pasti kenal dia. Karena tenar di mana-mana. Tetapi waktu mau bikin dia orang hukum dengan cara yang hebat, omong di pengadilan kasus apapun dia selesai itu. Tetapi waktu mau baca, mau pimpin ibadah rumah tangga, dia suruh orang lain yang bikin khotbah. Bayangkan, ini orang yang jadi dia bisa mempengaruhi hakim untuk tutup ini kasus dan hakim tutup. Tetapi ketika mau firman Tuhan, dia minta orang lain. Kenapa? Dia berat. Tidak bisa. Nanti kita yang berperiakan yang tidak ada yang mungkin sama SMP itu tidak bisa bikin rumah sedih. Pasti. Maka saudara, beda dengan orang Kristen zaman sekarang. Kalau di tempat pesta itu, mulai dulu dari jam 7 sampai jam 4 hampir siang, mata bisa sampai terus. Untuk pulang dia tidak mau. Sama dulu. Masih gadis tung-tung. Jadi tahun 2 jam, di gereja 1,5 jam. Kita di sini 1,5 jam, betul toh? Jam 7 sampai setengah 9 saja toh? Iya. Setengah 8 dia punya mulut ini hotel lagi di gereja. Setengah jam. Tetapi jam 7 malam sampai jam 4 siang, sampai siang, dia bilang sabar dulu, dia pulang mau pori. Nah, sudah. Dia pulang kalau, dia pulang kalau. Sabar dulu, baru jam pulang dulu. Dia mesti pergi di satu ngomong-ngomong, au naik di sekolah. Bagaimana saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Kualitas apa yang harus ditunjukkan oleh orang percaya dengan kehidupan sehari-hari? Kualitas apa? Di dalam situasi apapun dalam kehidupan kita, kesetiaan dan ketekunan harus kita tunjukkan sebagai orang percaya. Jangan kita abaikan itu. Kita tunjukkan bahwa kita orang percaya yang benar-benar. Dalam situasi apapun, kita tetap menunjukkan ketekunan kita. Itulah orang Kristen. Dia punya kepribadian yang memang tidak dipengaruhi oleh apapun. Saya tetap. Dia harus punya bilang, oh saya tetap. Mau kemanapun jam 7 saat saya di gereja, tidak di sini. Saya harus pilih. Oh iya, jam 6 saya sudah punya waktu untuk berdoa. Jam ini saya harus punya waktu untuk baca. Jam ini tidak bisa dipengaruhi oleh apapun. Kita harus punya kualitas seperti itu. Dan firman Tuhan ini mengajarkan saya juga yang sedang berbicara ini. Bukan hanya Bapak Mama yang mendengar, tetapi saya juga. Kita harus menunjukkan kualitas itu. Jadi yang kedua adalah
iman kita. Ketika menghadapi tantangan, saya melalui firman Tuhan ini, saya mendapatkan suatu jalan bahwa kalau mau bergumul dengan sesuatu itu harus menyanyi dan berdoa. Itu dulu. Menyanyi, berdoa, menyanyi, berdoa, menyanyi dan berdoa. Tuhan pasti bukan jauh. Bukan hanya mengeluh, tetapi menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan terus berdoa. Itulah yang membuat kita ada kita. Tuhan bisa lakukan apa? Kepala penjara di Filipina diselamatkan. Nah, pada waktu itu kepala penjara yang jahat. Jadi kalau dalam tradisi orang Roma, kalau ada napi yang lolos dari penjara, maka siapa yang jaga harus mati. Ganti. Makanya waktu gempa bumi terjadi, belenggu raja dan lepas, lalu penjara terbuka. Ini orang kepala penjara lihat, aduh ini kemana? Maka dia tidak ada jalan lain daripada saya dibunuh, lebih saya bunuh diri. Tetapi Paulus tegur, jangan, itu masih ada di sini. Lalu dia tersungkur di depan kaki Paulus, bilang apa yang harus saya perbuat? Bapak mama semua, kepala penjara Filipi diselamatkan, padahal sebelumnya dia hendak binasa karena bunuh diri. Orang yang bunuh diri jangan harap masuk surga, tidak bisa. Saya kasih tahu, tidak bisa. Orang yang bunuh diri, saya ulang, tidak bisa masuk surga. Jangan, dia pasti masuk neraka. Karena apa? Dia memaksakan kematiannya sebelum pada waktu. Dan ini dipengaruhi oleh iblis. Iblis yang mempengaruhi seseorang. Ingat itu Bapak-Bapak semua. Jadi sama seperti juga saya dipengaruhi oleh iblis, dia menjual Tuhan Yesus. Begitu juga dengan Simon Petrus, dipengaruhi oleh iblis, lalu dia menyangkal Tuhan Yesus. Tetapi dalam waktu yang sama penyesalan mereka berbeda. Satu terus dipengaruhi oleh iblis, lalu dia pergi gantung diri. Yang satu dan yang gantung diri ini dalam firman Tuhan dikatakan bahwa dia dibinasakan. Tetapi yang satu menyesal lalu berbalik. Jadi jangan hanya karena satu masalah lalu ambil keputusan untuk bunuh diri. Jangan. Karena saudara pasti binasa. Apalagi anak-anak muda. Jangan hanya karena putus cinta lalu ingin hari dia begini. Pola dan runduk di mana? Jembatan ini, Pak. Mulai ini, pasti benar. Karena itu dipengaruhi oleh iblis. Dan orang yang itu dia pasti benar. Tidak bisa. Jangan hanya kalau putus cinta lalu teman-teman dan tidak begitu. Tidak bisa. Banyak orang yang mencoba bunuh diri tetapi menyesal karena dia bunuh diri. Karena dia dipengaruhi oleh iblis. Kepala penjara ini bersama dengan keluarganya diselamatkan oleh karena dia bertanya kepada Paulus, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Paulus tidak jawab. Paulus tidak jawab. Yang harus kamu perbuat adalah pergi gereja. Yang harus kamu perbuat adalah pergi ini. Yang harus kamu perbuat adalah apa? Tolong orang lain. Yang harus kamu perbuat adalah apa? Ini, itu, tidak. Yang paling pertama yang Paulus bilang untuk memperoleh keselamatan atau masuk surga adalah percaya kepada Yesus. Ayat 31. Bapak semua, dia bilang begini. Confessai Deus Jesus, renate in feco honis houm denas en sa. Begitu betul. Kalau kamu percaya kepada Yesus, kamu dalam seisi rumah Tuhan selamat. Bagaimana semua yang
saya percaya kepada Yesus. Bapak semua, awal dari keselamatan bukan karena berbuat baik, bukan. Ada orang yang berbuat baik tapi tidak kenal Tuhan. Ada orang yang tidak kenal Tuhan Yesus itu siapa, tetapi dia bisa berbuat baik. Istilah orang yang tidak percaya Tuhan itu nama ateis. Itu dia tidak percaya Tuhan, itu aja. Tetapi dia tidak pernah berbuat jahat, dia berbuat baik. Tidak percaya pergi kepada satu tempat namanya Boti, dia bukan. Masuk dari relasi belok kanan terus sampai berapa puluh kilo ada satu kerajaan nama Boti. Mereka tidak percaya Tuhan Yesus. Tetapi ketika mereka punya anggota kerajaan itu dapat satu yang dapat pencuri, kedapatan pencuri mereka tidak hukum. Tetapi mereka bawa ubi pisang pergi ke pencuri orang yang pencuri. Mungkin karena dia kurang jadi imam. Mereka tidak hukum. Luar biasa. Padahal mereka tidak kenal Tuhan Yesus. Jadi keselamatan itu bukan karena pertama berbuat baik, tetapi yang pertama adalah percaya. Kata percaya itu yang harus kita garis bawah. Saya selamat karena saya percaya. Saya selamat karena saya percaya. Banyak mujizat terjadi dalam Alkitab yang dilakukan oleh Yesus karena kata percaya. Satu kata. Percayakah engkau akan hal itu? Tuhan bertanya. Pada waktu orang sakit, ya, perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun, dia bilang begini, asal jangan berubahnya akan sembuh. Dia percaya. Satu orang kusta dia datang kepada Yesus lalu ditentukan baikkan lalu Tuhan bertanya, lu mau bisa mau sembuh? Lu percaya? Iya. Berpulang. Jalan sembuh dengan sendiri. Beda dengan yang terjadi di Nazaret. Bapak silakan cari Alkitab orang Nazaret itu jarang sekali disembuhkan. Orang Nazaret. Kenapa? Karena mereka tidak percaya kepada Yesus. Karena mereka bilang bahwa Yesus itu hanya manusia biasa sama dengan kita. Karena Yesus dibesarkan di Nazaret. Sehingga mereka bilang, ini kota gue sama. Tapi lu mau sembuh tidak bisa. Sehingga pada waktu Yesus ada di Nazaret, Yesus ditolak. Makanya ketika dia keluar, dia heran. Karena tidak ada yang bisa dia buat di sana. Karena dia melihat bahwa tidak ada orang percaya di situ. Kita hidup karena percaya. Saudara-saudara dan saya hidup karena percaya. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Pertama percaya dalam hati, kedua mengaku dengan mulut. Barang siapa percaya kepada Tuhan tidak akan diperoleh. Mengapa saya gereja? Saya percaya kepada Yesus Kristus dan firman sehingga saya berdiri. Kenapa saya mengampuni orang lain? Karena saya percaya kepada Yesus. Dia terlebih dahulu mengampuni dosa saya sehingga dia suruh saya untuk mengampuni kesalahan orang lain. Karena kalau saya tidak mengampuni kesalahan orang lain, saya juga tidak akan diampuni. Mengapa saya bawa persembahan? Karena saya percaya kepada Yesus dan apa yang saya dapat ini adalah bukti dari berkat Tuhan yang telah Tuhan berikan bagi saya. Jangan sampai kita tidak menunjukkan kepercayaan. Mengapa saya menolong orang lain? Karena Tuhan lebih dahulu menolong saya. Semua dilakukan dalam hubungan kita dengan Tuhan. Ini pesan firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Yang pertama adalah jangan pernah mudah dipengaruhi orang-orang lain. Karena kadang-kadang orang tidak suka dengan orang lain lalu mempengaruhi kita untuk tidak melukai diri. Itu pesan pertama. Pesan yang kedua adalah ketika kita di dalam kehidupan
sebagai umat percaya, kita harus menunjukkan kualitas iman kita kepada Tuhan. Dan yang terakhir, setiap orang yang percaya, dia akan melakukan segala sesuatu dengan melihat kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Meninggalkan dunia